Oke, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 2 ya. Jadi kalau bedanya dengan nomor satu, kalau di nomor 2 ini pendekatannya imperfect competition market, mirip dengan monopoly third degree price discrimination. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari soalnya ya, si universal widget itu eh, dia produksinya itu dibagi jadi dua, ada di Australia dengan di Lapland seperti itu. Ada dua region, di mana kedua region itu fungsi demand-nya berbeda. Nah, kalau teman-teman masih ingat monopoly third degree price discrimination, itu kan juga sama persis ya. Jadi, demand function-nya itu berbeda antara si Australia sama si Lapland, seperti itu. Nanti jadinya jadi kita menerapkan harga yang berbeda dan kuantiti yang dihasilkan juga berbeda untuk Australia dan si Lapland. Dan kalau kita lihat ini pemisahannya demand functionnya ini kalau kita gabung jadi key satu key ya, atau key secara keseluruhan. Tapi intinya ini key yang berbeda ini menunjukkan elasticity yang berbeda seperti itu. Oke. Okay? Nah, dan kenapa juga kita bisa menyimpulkan bahwa dia itu imperfect competition market? Alasannya adalah karena di sini dikatakan bahwa Universal Widget sebagai perusahaan, dia dibilang bahwa dia bisa mengontrol quantity supply to each market. Nah, ini ciri khas imperfect competition market, bukan PCM. Beda dengan soal pertama yang dikatakan dia itu price taker. Jadi, udah jelas nanti penyelesaiannya kita bikin MR sama dengan MC seperti itu. Nah, eh jadi nanti bikin Australia sama si Lapland, tapi yang menjadi persoalan adalah berapa kita kita tuliskan dulu informasi TC demand function, baru kita bisa bikin MR dan MC untuk masing-masing ya, baik Australia maupun Lapland seperti itu. Nah, sebelumnya untuk nomor 2 tadi total cost itu adalah 0,25 Q kuadrat, di mana Q adalah QA plus QL. Lalu informasi berikutnya adalah QA-nya itu adalah 100 kurang 2 PA. Sedangkan QL adalah 100 dikurang 4 PL. Oke. Nah, kita mau mencari MRA, MRL, MCA, dan MCL. Nah, sebelumnya nanti kita cari nanti kan kita mesti nyari MR ya. Untuk MRA sama MRL ini udah kebayang hasilnya kayak gimana. Nanti saya akan bantu. Tapi untuk MC itu belum bisa. Kenapa? Karena dia satuannya masih Ki. Nah, Ki-nya ini harus kita ganti jadi Ki A plus Ki L. Oke. Maka kita bikin ini TC sama dengan 0,25 dikali Ki A plus Ki L, dan ini dikuadratin. Berarti total cost adalah 0,25 Ki A kuadrat. Ingat, Ki A ditambah Ki L kuadrat hasilnya adalah Ki A kuadrat ditambah Ki L kuadrat ditambah 2 Ki A kali Ki L. Ingat aturan A plus B kuadrat hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2B. Berarti total cost sama dengan 0,25 Ki A kuadrat ditambah 0,25 Ki L kuadrat ditambah 0,5 Ki A dikali Ki L. Seperti itu. Nah, dari total cost yang seperti ini, nanti kita bisa mencari, apa namanya, mencari nilai MCA dan MCL. Karena TC-nya udah dalam satuan Ki A dan Ki L. Berarti MC untuk A itu adalah turunan total cost terhadap Ki A. Hasilnya adalah 0,25 Ki A kuadrat diturunkan jadi 0,5 Ki A kuadrat. 0,5 Ki A. 0,25 Ki L kuadrat itu diturunkan terhadap Ki A hasilnya 0. Terus 0,5 Ki A kali Ki L diturunin terhadap Ki A hasilnya adalah 0,5 Ki L. Berarti MCA adalah 0,5 Ki A ditambah 0,5 Ki L seperti itu. Itu adalah marginal cost untuk si A. Oke. Nah, bagaimana untuk marginal cost untuk si Ki L? Berarti sama ya, marginal cost untuk L itu adalah turunan total cost terhadap Ki L. Oke. Jadi seperti itu. Nah, berarti
0,25 QA kuadrat diturunkan jadi 0, 0,25 QL kuadrat diturunkan jadi 0,5 QL, 0,5 QA kali QL diturunkan terhadap QL, hasilnya adalah 0,5 QA. Nah, berarti kesimpulannya, marginal cost A sama dengan marginal cost untuk si Australia sama Lapland itu sama-sama 0,5 QA ditambah QL. Gitu, sama aja. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk marginal revenue? Marginal revenue beda. Nah, tapi marginal revenue itu dari mana sih? Nah, marginal revenue itu adalah marginal revenue A sendiri itu diperoleh dari menurunkan total revenue A terhadap QA, TR ya. Terus marginal revenue Lapland itu turunan TR terhadap si Q dari Lapland. Oke. Nah, berarti kita cari dulu TRA dan T. Oh ya, kebetulan TR-nya memang beda ya, antara A sama L beda dengan total cost. Berarti cari dulu TRA, total revenue A itu adalah price A dikali quantity A. Berarti harga di A itu sebesar, nah ini berarti kita bikin inverse demand function dulu nih. Lebih ribet tapi sebenarnya nggak susah ya. Ini PA sama dengan 50 dikurang 0,5 QA ya. Kan 2 PA sama dengan 100 min QA, ya berarti PA adalah 50 kurang 0,5 QA. Nah ini berarti PL sama dengan 25 dikurang 0,25 QL. Seperti itu. Nah berarti PA-nya itu adalah 0,5, 50 dikurang 0,5 QA. Berarti dikalikan QA jadi 50 QA dikurang 0,5 QA kuadrat. Berarti MRA itu adalah turunan TRA, total revenue A terhadap QA. Hasilnya adalah 50 dikurang QA, seperti ini. Oke. Nah, lalu untuk TRL, itu berarti PL dikali QL. Nah, PL-nya itu sebesar 25 kurang 0,25 QL. Oke, 25 kurang 0,25 QL. Berarti dikalikan QL jadi 25 QL dikurang 0,25 QL kuadrat. Berarti MRL adalah turunan total revenue L terhadap QL. Hasilnya adalah 25 dikurang 0,5 QL. Dari sini kita bisa, nanti kita bikin untuk Australia sama untuk si Lapland. Ya. Australia berarti MR di Australia harus sama dengan marginal cost di Australia. Di Lapland, marginal revenue di Lapland sama dengan marginal cost di Lapland. Marginal revenue di Australia itu sebesar 50 kurang QA. Marginal cost di Australia itu sama dengan sama 0,5 QA ditambah 0,5 QL. Oke, sedangkan di Lapland, marginal revenue Lapland 25 kurang 0,5 QL. Marginal cost di Lapland 0,5 QA plus 0,5 QL. Nah, ini teman-teman bisa bebas menyelesaikannya gimana, tapi kalau saya prefernya, oh ya, kalau MRA sama MCA, gini aja ya. Kan berarti ini mau bilang bahwa kalau MRA sama dengan MCA berarti QA-nya itu mencapai, QA-nya itu memaksimumkan profit. Nah, di sini juga sama MRL sama dengan MCL, QL-nya memaksimumkan profit. Jadi dari persamaan ini bikin dalam QA. Nah, berarti kalau mau dibikin dalam QA, misalnya ini ke sini jadi 1,5 QA, gitu ya. Bentar. Berarti 1,5 QA sama dengan bebas aja ya. Misalnya saya bikin yang gampang aja ya. Misalnya ini ke sini jadi 50 dikurang 1,5 QA sama dengan 0,5 QL gitu ya. Seperti itu. Berarti kita bisa dapat nilai QL. QL sama dengan 50
dikurang 1,5 QA dibagi 0,5. Oke. Itu untuk QL-nya. Nah, terus yang ini bisa kita cari nilai QA. Gimana ya? Bebas-bebas aja sih ya. Misalnya ini pindah ke sini jadi 25 kurang QL sama dengan 0,5 QA. Berarti QA sama dengan 50 dikurang 50 dikurang bentar. Oh ya, ini misalnya kita bikin dalam QL aja ya. Berarti QL sama dengan 25 kurang 0,5 QA. Nah, ini kan sama berarti ini bisa kita lakukan substitusi ya. Bahwa ini sama-sama QL. Berarti 50 dikurang 1,5 QA dibagi 0,5 sama dengan 25 dikurang 0,5 kali QA. Biar gampang, ini kali 2 jadi 50 dikurang 1,5 QA sama dengan wait. Oh, ini dikali 2 ya, biar habis. Nah, ini dikali 2. Tar. Oh, dikali setengah. Nah, ini dikali setengah juga. Kan ini kali setengah, ini jadi per 1. Nah, ini dikali setengah juga jadi 12,5 dikurang 0,25 QA. Nanti kalian bakal dapat hasilnya adalah ini ke sini jadi 37,5. Ini ke sini jadi 1,25 QA. Nah, nanti dapat hasilnya adalah QA sama dengan 30. Seperti itu. Oke. Jadi dapat kesimpulan bahwa profit maximizing itu tercapai ketika output A sebesar 30 unit. Berarti langsung kita masukin aja ke informasi harga. Ya kan? Kan PA adalah 100 dikurang 0,5. PA-nya tuh berapa ya? Oh, PA adalah 50 dikurang 0,5 KA. Ya udah kita tinggal ganti aja. QA-nya itu jadi 50 kurang 0,5 kali 30. Atau 50 kurang 15. Hasilnya adalah PA sebesar $35. Berarti kesimpulannya untuk Australia, harga yang ditetapkan harus sebesar 35 dan quantity yang harus dijual itu sebesar 30 unit seperti itu. Oke. Bagaimana untuk Laplan? Nah, berarti untuk Laplan tinggal kita masuk kita udah dapatkan QL sama dengan misalnya 25 kurang 0,5 QA. Nah, kita masukin aja QA yang udah kita dapat hasilnya 30. Ini Q star, ini P star. Nah, berarti QL sama dengan 25 dikurang 0,5 kalikan QA sebesar 30. Atau 25 dikurang 15 hasilnya adalah QL star-nya sama dengan 10. Jadi kesimpulannya quantity di Laplan itu harus sebesar 10 unit. Lalu bagaimana dengan harga di Laplan? Berarti kita masukin ke fungsi harga, di mana fungsi harga adalah 25 dikurang 0,25 QL. Oke, 25 dikurang 0,25 kali 10. Hasilnya berarti harga di Laplan itu adalah 22,5. Gitu. Oke, jadi ini adalah harga dan kuantitas di Laplan. Dan yang atas itu adalah harga di Australia dan kuantitas di Australia. Mencari profitnya gimana? Mencari profitnya berarti nanti PA dikali QA ditambah PL kali QL dikurang total cost. Di mana fungsi total cost adalah fungsi dari Q, di mana Q adalah QA plus QL. Nah, coba teman-teman cari sendiri